Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Habibina wa habibillahi rabbil alamin. Al-Mustafa Muhammad bin Abdullah, Sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, baik karunia kenikmatan yang bersifat materi maupun karunia yang bersifat batinia atau hati kita ditaburi oleh Allah petunjuk, cahaya yang membimbing kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, salam bahagia. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini membawa berkah. Kami ingin menyampaikan dalam pertemuan ini ayat Al-Quran yang menyangkut masalah-masalah batiniah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yaktibun. Artinya, di dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakitnya, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan karena mereka berdusta. Ayat ini berbicara tentang penyakit. Tapi penyakit yang dibicarakan di sini adalah penyakit yang menyangkut masalah hati atau penyakit hati. Memang di kehidupan kita ini ada dua penyakit yang mendera manusia. Ada penyakit jasmania dan ada penyakit hati. Keduanya saling mempengaruhi diri kita. Penyakit jasmania bisa mempengaruhi hati kita sehingga hati kita bisa berkeluh kesah, bisa menjadi putus asa. Juga sebaliknya, penyakit hati juga bisa mempengaruhi tubuh kita sehingga tubuh kita juga mengalami sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memperingatkan kepada kita agar kita senantiasa mengupayakan diri menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah menambah penyakitnya. Penyakit yang dibicarakan salah satunya dalam ayat ini adalah penyakit dengki. Penyakit dengki adalah penyakit hati. Bahwa yang disebut dengan dengki itu ialah seseorang berupaya menghilangkan kenikmatan-kenikmatan orang lain yang Allah anugerahkan kepadanya dengan tujuan kembali kepada dirinya ataupun tidak kembali kepada dirinya. Yang penting kenikmatan itu terjauhkan dari sisi orang itu. Ini disebut dengan penyakit dengki. Bahayanya ketika ada penyakit dengki seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala menambah penyakitnya. Bagaimana Allah bisa menambah penyakitnya? Yakni ketika orang itu mendengki dengan harta benda yang dianugerahkan Allah kepada seseorang, kalau dia mendengkinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang semakin berlimpah terhadap orang itu, maka orang itu semakin mendengki. Semakin tinggi kedengkiannya, maka mereka itu bisa dikenai penyakit stroke, bisa dikenai penyakit jantung. Jadi itulah kehendak Allah kepada hamba-hambanya yang mendapatkan rezeki, karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Juga kenikmatan-kenikmatan yang lain, seperti misalnya kenikmatan ilmu.
atau kenikmatan kekuasaan. Orang-orang yang melihat hal-hal seperti itu, lalu dia mendengki kepada orang itu. Bahwa di zaman Nabi Daud alaihissalam ada seseorang hamba Allah yang bernama Talut, dikaruniai oleh Allah kepemimpinan kepadanya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu merasa dengki kepadanya. Dia berkata, dia seseorang bahwa Talut itu adalah bukan dari orang yang memiliki harta dan juga bukan dari orang-orang yang memiliki kekuatan. Tetapi Allah berkehendak seperti itu, sehingga Talut menjadi pemimpin mereka. Maka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal-hal seperti ini, itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada kenikmatan-kenikmatan yang bersifat ibadah, bersifat kekuatan, ketinggian derajat melalui ibadah, sehingga orang-orang ini banyak berbuat kebaikan. Tetapi ada orang yang mendengki agar dia hilang dari sisi itu, sehingga mereka tidak memiliki kehormatan. Inilah pekerjaan-pekerjaan sang pendengki. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengulurkan tali kasihnya kepada hamba-hambanya Allah yang selalu merendahkan dirinya terhadapnya, sehingga dia ditambahi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pendengki semakin terperosok ke dalam jurang kesusahan yang secara mendalam atau secara berketerusan. Untuk itulah, ikhwan wa akhwati fillah, bahwa kedengkian ada dua. Ada kedengkian karena materi, ada kedengkian karena batiniah. Keduanya tidak bisa kita melakukannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hak memberikan keluasan rezeki kepada hamba-hambanya dan memberikan kesempitan rezeki terhadap siapa yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meluruskan tali kasihnya kepada mereka yang dikehendakinya, atau mungkin mereka mempunyai sebab-sebab yang mendatangkan rezeki itu, atau sebab-sebab yang mendatangkan kelayakan untuk menjadi kuasa, sehingga siapapun yang melawannya, siapapun yang ingin menghilangkannya, maka orang ini termasuk melawan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Allah, lahum adzabun alim, pada diri mereka akan dikenai azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, karena disebabkan mereka berdusta. Dia mendustai rezekinya Allah yang datang pada dirinya. Dia mendustai karunia yang berlimpah terhadap dirinya. Dia tidak bisa memandang terhadap karunia Allah yang ada pada dirinya, tetapi dia memandang dari luar dirinya. Bagaimana hamba-hamba Allah yang lebih beruntung daripada dirinya. Atau mungkin mereka juga sudah beruntung, tetapi mereka tidak pernah menengok tentang apa yang Allah mengerahkan kepadanya, sehingga muncullah kedengkian. Di dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Qusairi, seorang ahli ibadah atau ahli tasawuf, dia menceritakan seorang pejalan, seorang musafir al-asmu'i yang mereka memiliki hati yang bersih, sehingga senantiasa memperhatikan terhadap karunia-karunia yang Allah mengerahkan kepada orang-orang. Dia melihat seorang yang sudah tua, dia mampu berjalan dengan jarak yang jauh, sementara pemuda-pemuda sulit untuk menempuhnya. Maka dia bertanya kepada sang orang tua itu, berapa umurnya Tuan? Dia menjawab 120 tahun. Dia kaget dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Apa rahasianya sehingga Tuhan bisa menempuh jarak yang panjang ini?
sedangkan saya sudah mulai tenaga untuk terkuras. Dia berkata, saya tidak pernah mendengki kepada karunia-karunia Allah yang dianugerahkan kepada orang. Senantiasa saya menghitung betapa besarnya rahmatnya Allah, kenikmatan yang diberikan kepadaku. Itulah satu kehebatan ketika seorang membersihkan hatinya, maka kedengkian itu hilang daripadanya. Ternyata dia bisa memanjangkan umur dan memberikan kekuatan jasmania, apalagi kekuatan batiniah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 33, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Bahwa sesungguhnya Tuhanku mengharamkan kekejian, apa-apa yang nampak darinya dan apa-apa yang batin. Para ulama tasawuf berkata bahwa wa ma batan, hal-hal yang batin itu adalah kekejian yang bersifat ada di hati. Jadi ada kekejian yang muncul di hadapan kita secara fakta, secara nyata, dan ada yang terselubung di dalam hati kita. Seperti contohnya misalnya kekejian terhadap khamar, kekejian terhadap judi. Ini semua hal-hal yang nampak nyata di hadapan kita, yang bagi orang-orang yang beriman gampang untuk menghindarinya. Tetapi ketika wa ma batan, apa-apa yang tidak nampak, masalah hati, disinilah biasa masuk secara terselubung. Nah, untuk itulah kita juga perlu memiliki strategi untuk melawan musuh kita yang disebut dengan iblis, yang memiliki program-program untuk menggelincirkan hati kita, memperlihatkan kebaikan kepada orang, lalu langsung menyuntikkan jarumnya ke dalam hati kita agar kita bisa mendengki. Nah, sehingga kita semua bisa menjadi lalai terhadap kontrol dari diri kita, kemuncullah penyakit hati atau penyakit batin. Ketika itu datang kepada kita, maka orang ini telah kehilangan jati diri mereka dan dilanda dengan kesulitan dan kesusahan yang berterusan. Untuk itulah, ikhwani wa ikhwati fillah, kita semua mesti berhati-hati di dalam pergulatan kehidupan kita ini. Selalu kita mendekat kepada Allah dan mencoba memahami terhadap keberadaan diri kita dan seluruh karunia yang ada dalam diri kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita lahir tanpa pakaian? Bukankah kita lahir tanpa ilmu? Bukankah kita lahir tanpa membawa sesuatu apapun? Tetapi Allah lah yang menganugerahkan kepada kita semua. Tinggal apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita jadikan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga semua anugerah-anugerah ini Allah menambahkan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah berkata, "Wa in syakartum la azidannakum." Kalau engkau bersyukur atas karunia-Ku, maka Aku akan menambah karunia itu. Wa in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika kamu kufur terhadap nikmat-Ku, maka sungguh azab-Ku sangat pedih. Nah, inilah sehingga kita mampu menjaga diri dan berilah kehidupan keseharian kita ini dengan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Nah, semoga kita semua bisa mewujudkan dengan hati yang keras, mujahadah yang kuat untuk menemukan hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila engkau berusaha payah, maka Aku akan menunjukkan jalanku." Allah memudahkan perjalanan kita, dan tidak lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengurangkan karunia petunjuknya, mengharapkan kita dari cahaya petunjuknya Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi
kehidupan ini, sehingga kita bisa sampai bahagia dalam dua alam, yakni alam dunia dan alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengijabah doa kita, senantiasa kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri. Mudah-mudahan insya Allah perjalanan kehidupan kita ini menjadi bahagia. Saya kira ini yang bisa sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan kita berada dalam ketakwaan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sekuat-kuat kekuatan. Bisa bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.